Shalom, perkenalkan nama saya Sri Wanita Barat dengan NIM 22010114, mata kuliah Spiritual Kristen dan Karakter. Dosen pengampu Bapak Dr. Johari Manik, MPDK. Semester 1, Grup 1D. Yang menjadi topik pembahasan saya yaitu adalah 9 Jalan Kudus menurut Gary Thomas. Sebelum saya membahas lebih dalam lagi menurut 9 Jalan Kudus menurut Gary Thomas, saya akan memberi sedikit tentang Gary Thomas. Gary Thomas adalah seorang penulis dan pembicara Kristen yang sudah melayani di 48 negara bagian di Amerika serta 6 negara lainnya. Kerinduannya adalah membawa orang-orang mendekat pada Kristus dan sesama melalui secara rohani dan memiliki hubungan-hubungan yang lebih berkualitas. Beberapa bukunya yang terkenal yang dapat boleh kita share itu yang pertama Scarlet Influence, yang kemudian Scarlet Marriage, yang ketiga Scarlet Parenting, Authentic Faith atau pemenang Gold Medal Award tahun 2023. Gary Thomas ini melayani sebagai pembina rohani kampus dan mengajar di Western Seminary. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu 9 Jalan Kudus. Yang pertama, tipe naturalis. Tipe naturalis ini adalah seseorang yang mengasihi Tuhan di alam terbuka, merasa dekat dengan Tuhan apabila dikelilingi oleh alam ciptaan seperti contohnya gunung atau hutan atau laut. Mereka lebih cenderung memuji Tuhan di saat di alam terbuka. Yang kedua yaitu tipe indrawi. Tipe indrawi ini adalah seseorang yang mengasihi Tuhan dengan panca indera atau penglihatan mereka sendiri. Merasa dekat dengan Tuhan apabila melakukan atau berada dalam suasana ibadah gereja yang menstimulasi panca indera, yaitu ketika dapat melihat, mencium, mendengar, dan hampir-hampir merasakan keagungannya, yaitu keagungan Tuhan Yesus Kristus. Sangat senang menggunakan suatu ekspresi seni untuk meningkatkan kehidupan doa dan ibadah mereka. Yang ketiga itu adalah tipe tradisionalis. Tipe ini bukan mengasihi Tuhan melalui ritual atau simbol, merasa dekat dengan Tuhan saat ikut serta dalam suatu bentuk ibadah yang sangat disenangi mereka. Seseorang akan senang mengembangkan suatu aturan, kebiasaan atau ritual atau doa pribadi mereka, pembacaan Alkitab dan menjaga tertib hidup rohani. Yang keempat itu adalah tipe askese. Seseorang ini adalah mengasihi Tuhan dalam kesendirian dan kesederhanaan. Merasa dekat dengan Tuhan apabila saat sendirian dan tidak apa-apa diganggu oleh orang lain. Itu adalah suatu tujuan untuk memfokuskan diri seseorang untuk menuju memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh. Sangat senang menghabiskan waktu pada saat mereka berdoa secara pribadi dan berjaga sampai larut malam, menjalani disiplin hidup sederhana dan berpantang selama beberapa waktu. Yang kelima, tipe aktivis. Mengasihi Tuhan melalui konfrontasi atau aktivis sosial. Merasa dekat dengan Tuhan saat bekerja sama dengan tim atau dengan orang lain untuk menegakkan keadilan, mengirim tulisan di surat kabar, membela yang tertindas, atau mengikuti permasalahan sosial etik yang sedang hangat. Senang terlibat dalam aktivitas-aktivitas seperti memerangi kejahatan sosial, menghadiri pertemuan untuk menantang suatu praktik yang tidak adil dan benar, atau menjadi sukarelawan atau kampanye lingkungan hidup. Kemudian tipe pemerhati. Tipe pemerhati ini adalah seseorang yang mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang lain. Tipe ini merasa dekat dengan Tuhan saat mereka melihat di dalam diri orang-orang yang berkekurangan, miskin, sakit, ada di penjara. Merasa hadirat Tuhan sangat kuat saat mereka duduk diam bersama-sama orang tersebut. Merasakan kuasa Tuhan saat memberikan konseling
bagi orang yang bermasalah. Contohnya seperti memberikan pertolongan ketika memberikan bantuan kepada orang lain ketika mereka mempunyai yang lebih daripada mereka. Kemudian tipe antusias, mengasihi Tuhan dengan misteri dan perayaan. Tipe ini merasa dekat dengan Tuhan saat hati mereka terangkat tinggi dalam penyembahan kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, dan memuji kebesarannya. Saat senang menghadiri lokakarya tentang mengalami Tuhan, mencintai Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Kemudian tipe kontemplatif. Kontemplatif ini adalah mengasihi Tuhan melalui keintiman adorasi, merasa dekat dengan Tuhan apabila dengan diam-diam menyentuh hati mereka, menyatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka dan membuat mereka merasa Tuhanlah menjadi sahabat mereka, memilih untuk lebih kesendirian atau lebih intim kepada Tuhan. Yang terakhir adalah mengasihi tipe intelektual, yaitu mengasihi Tuhan dengan pikiran. Tipe ini mempelajari sesuatu yang baru, mengenal Dia sangat penting bagi mereka untuk benar-benar tahu apa yang mereka yakini. Saat senang, saat memiliki waktu luang untuk belajar yang panjang atau membaca firman Tuhan atau buku-buku Kristen. Jadi dari 9 jalan kudus tersebut yang saya pilih yaitu adalah tipe intelektual. Saya merasa dekat dengan Tuhan apabila saya membaca-baca buku Kristen atau membaca firman Tuhan. Yang menurut saya itu sangat menumbuhkan rasa semangat atau percaya diri saya. Yang sering tumbuh dalam benak saya yaitu adalah tentang kekhawatiran. Dan ketika saya membaca firman Tuhan tentang hal firman Tuhan, tentang hal kekhawatiran, saya merasa tenang. Yang di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan tentang hal kekhawatiran. Saya akan membacakannya atau men-share buat bagi teman-teman semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, dari firman Tuhan yang saya baca ini, hal itu membuat hati saya tenang ketika saya membaca firman Tuhan tentang hal kekhawatiran. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita semua supaya dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga yang dalam kehidupan kita, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi bagi teman-teman semua, terima kasih, topik ini bermanfaat bagi kita semua dan boleh menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, shalom.